Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selangpari TV? Senang sekali saya Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Nah, seperti biasa pemirsa, di program acara Up to Date kita akan sharing dan juga membagikan informasi menarik untuk pemirsa Selangpari TV di rumah. Nah, pemirsa, di edisi kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu ada Natasha Amelia Permata. Halo adik, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah sehat. Sehat ya, masih semangat ya? Masih. Ya, dengan bajunya itu kan yang luar biasa keren gitu, udah cantik, tambah cantik ya. Aduh. Nah, Natasha, hari ini menjadi narasumber di Up to Date kali ini sebagai untuk sharing nih pengalaman Natasha sebagai pembawa baki. Ya, benar. Baki pagi atau sore? Baki sore Kak. Oh, baki ya. sore. Nah, pemirsa, berhubung kita masih dalam masa atau suasana euforia kemerdekaan karena tepat pada 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tepat ke-76 tahun. Nah, berbagai daerah di Nusantara tentunya memperingatinya dengan mengadakan atau melaksanakan upacara bendera merah putih. Nah, di Lubuk Linggau sendiri pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di lapangan Perbakin Kota Lubuk Linggau serta diiringi oleh pasukan Paskibraka. Dan salah satunya ada Natasha sendiri sebagai pembawa baki sore. Nah, Natasha, ini kan kita akan sharing pengalaman Natasha. Nah, sekarang kakak akan membacakan dulu biografi dari Natasha dulu ya. Nah, pemirsa, adapun nama lengkap dari Natasha adalah Natasha Amelia Permata yang lahir di Kota Lubuk Linggau pada tanggal 16 Mei 2004. Berusia 17 tahun, anak sulung dari Bapak Dedi Dharma Putra dan Ibu Nunik Yunani. Asal sekolah MAN 1 Model Lubuk Linggau, kelas 12, yang berdomisili di Jalan Enggano, RT 06, Perumnas Lestari. Tinggi badan 170 cm dan salah satu finalis Bujang Gadis Linggau 2021. Wah, ternyata ya, ternyata merupakan salah satu finalis juga. Iya Kak, benar. Oke. Nah, ini kan sebagai pembawa baki, ini pastinya kan memiliki kesan yang sangat luar biasa gitu. Nah, ini mau nanya nih, kakak mau nanya dulu. Menurut adik Natasha, ya, ini manggilnya apa ya? Natasha Amelia atau Tasya? Natasha. Oke, Natasha. Nah, menurut Natasha sendiri apa sih arti kemerdekaan gitu bagi generasi muda? Kalau bagi Natasha sendiri ya Kak, sebagai generasi muda, makna kemerdekaan itu adalah sebuah pandangan atau pelajaran untuk kita generasi muda. Contohnya itu seperti semangat perjuangan para pahlawan yang itu sangat sangat penting banget harus dimiliki oleh setiap generasi muda. Karena perjuangan itu Kak bukan hanya tentang melawan penjajah aja, tapi juga berjuang di bidang pendidikan, mempertahankan NKRI, dan juga berjuang dalam melawan rasa malas sebenarnya gitu Kak. Iya, itu melawan rasa malas itu menjadi salah satu. Iya, Sebenarnya benar. terlihat simpel, tapi sebenarnya penting sekali Benar ya, banget Kak. Kita generasi muda. Nah, ini Natasha ya, sebagai pembawa baki ini kan pasti perjuangannya ini luar biasa. Bisa diceritakan nggak perjuangan kamu tuh bisa dapat posisi yang luar biasa itu seperti apa gitu? Jadi kalau perjuangan Natasha itu sebenarnya sih dari sebelum karantina itu udah latihan di Dispora. Itu ada namanya itu prakarantina. Jadi udah latihan di Dispora selama hampir 1 mingguan. Dan dari awal itu bener-bener udah Kak, latihannya itu bukan latihan biasa. Udah bener-bener kayak kita tuh udah seperti mau tampil beneran. Jadi latihan itu benar-benar berat, terus serius banget Kak. Jadi nggak mudah sih berada di posisi ini gitu Kak. Oke. Dan terus akhirnya kamu bisa dapat posisi seperti itu tuh seperti apa? Atau sewaktu karantina itu udah dipilih? Belum pastinya ya? Belum Kak, dites dulu kita. Dan akhirnya dari sekian banyak itu kamu yang jadi bakinya gitu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi memang banyak sekali ya pengorbanan kamu gitu. Bener. Nah, ini kan kamu ini merupakan finalis juga, finalis dari Bujang Gadis Kota Lubuk Linggau gitu. Udah jadi finalis gitu kan, jadi pembawa baki juga yang pasti itu pengorbanan waktu, tenaga, usaha dan segala macam itu. Itu gimana sih kamu membagi waktu kamu gitu? Kalau Natasha sendiri Kak tipe orang yang selalu menjadwalkan kegiatan. Jadi setiap pagi itu selalu dijadwal dari jam segini sampai jam segini, berarti Natasha harus belajar daring, belajar di sekolah. Setelah daring berarti harus istirahat dulu sebentar. Habis itu misalkan ada PR, baru dilanjuti dengan kerja PR seperti itu. Terus kayak misalkan ada kegiatan di acara Bujang Gadis,
Sisa waktu tadi Natasha fokuskan di kegiatan di Bujang Gadis ini Kak. Nanti kalau udah malam itu baru buat fokus istirahat. Jadi pas besok paginya itu udah fit lagi badannya. Jadi lebih terjadwal kalau Natasha Kak. Oke, itu memang jadwalnya Natasha buat tertulis atau ya cuman ada di pikiran aja, aku habis ini ngapain gitu? Tertulis. Oh, tertulis. Ada buku diary-nya itu, diary sehari-harinya. Jadi direncanai banget dari jam segini sampai jam segini terus ngapain gitu Kak. Oke, luar biasa. Nah, terus ini kakak penasaran nih kan ya, itu sewaktu kamu di karantina itu berapa lama ya? Kalau di karantina itu 10 hari. 10 hari. Di Spora tadi ya? Itu kalau di karantinanya kami di Hotel Aura. Oke. Itu berapa orang ya yang di karantina itu? Ada 65 anggota Paskibraka dan juga ada panitianya, pelatih dan juga senior PPI-nya. Jadi kami di sana Kak. Nah, kalau di sana itu kalian itu jadwalnya gimana sih? Bangun tidur itu jam berapa gitu sampai akhirnya tidur lagi gitu? Kalau bangun tidur itu jam 4:30 itu kita bangun tidur, habis itu siap-siap mau mandi, terus jam 5-nya kita langsung sholat subuh. Selesai sholat subuh itu langsung turun ke bawah buat apel pagi sekaligus juga senam pemanasan. Sudah itu jam 6 langsung sarapan pagi. Sudah sarapan pagi itu langsung berangkat Kak ke Perbakin buat latihan. Itu jam 7 mulai latihan sampai jam 5 sore baru pulang. Ya, jadi jam 5 sore itu baru bisa bersih-bersih diri lagi kan, persiapan buat sholat maghrib. Jam 6-nya sholat maghrib, habis itu langsung turun ke bawah buat makan malam. Sudah makan malam, itu ada namanya pemateri. Jadi ada pelatih ataupun senior PP itu bakal ngasih materi-materi seputar tentang Paskibraka. Jadi habis pemateri, kita langsung apel malam lagi. Selesai apel malam itu jam 9-an. Jam 9, selesai apel malam, langsung ke atas buat tidur. Jadi jam 9:30 tuh udah tidur semua Kak. Jadi itu kesehariannya ya, selama 10 hari. Iya, benar. Ternyata memang menguras tenaga ya. Ini seru sekali ya ngomongin tentang Paskibraka gitu, karena jujur nih ya, kakak dulu pernah kepikir untuk jadi Paskibraka, tapi sayang sekali tidak masuk karena tinggi badan tidak mencukupi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Natasha. Dan pemirsa Selamat TV di rumah, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Nah Natasha, ini kakak penasaran banget nih ya. Natasha kan memiliki posisi yang luar biasa ya di Paskibraka 2021 ini. Apa sih pengalaman Natasha gitu dan juga apa yang Natasha rasakan gitu? Kalau pengalaman dan apa yang Natasha rasakan itu campur aduk Kak. Iya. Jadi ada rasa seneng, bangga, terus ngerasa terharu bisa dikasih kesempatan dan juga tanggung jawab buat berada di posisi Baki ini, khususnya Baki penurunan ini Kak. Jadi suatu kebanggaan juga karena bisa membanggakan nama sekolah, terus keluarga dan juga nama diri sendiri juga sih tentunya Kak ya. Jadi ada terharu, bangga, senengnya juga sih Kak. Oke. Pastinya memang rasa bangga itu kan selalu ada. Selamat ya Natasha. Nah, kakak pengen tahu nih, apa sih selama karantina, selama 10 hari itu kan pastinya ada tantangan, pengalaman gitu. Apa sih tantangan yang tidak terlupakan gitu sampai sekarang? Tantangan itu Kak khususnya pembawa Baki kan latihannya itu lebih ekstra lagi. Jadi selama latihan itu Kak, kita itu bawa nampan, isinya tuh ada batu bata gitu Kak. Ya, jadi harus latihan berapa kali itu sambil bawa batu bata, dan itu bagi Natasha merupakan sebuah tantangan sekaligus juga momen yang paling nggak bisa dilupain selama karantina maupun juga latihan kan. Jadi suatu kebanggaan juga Kak bisa melewati momen dan juga menjalani momen-momen hal seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Dan itu batanya berat ya? Ya, berat. Berat banget. Itu kira-kira berapa kilo itu ya? 1 kiloan kayaknya. 1 kiloan? 2 bata. 2 bata. Tapi itu harus dipegang
selama itu kan. Nah, bener. Dan nggak boleh gerak. Nggak boleh. Iya. Harus Oke. stay di Nah, lurus. ini itu ya salah satu pengalaman yang tidak terlupakan, challenges ya, tantangannya itu. Terus ada nggak sesuatu yang selama karantina itu membuat Natasha itu ngerasa terharu sekali dan senang banget gitu, pokoknya nggak bisa dilupakan juga gitu sampai sekarang? Perasaan haru seneng banget itu Kak, khususnya itu di kebersamaan kami selama di karantina, kebersamaan sama teman-teman, terus juga PPI-nya, terus pelatihnya juga Kak. Mereka itu orang-orang yang bener-bener kasih support banget Kak ke Tasya ini. Jadi kan sempet down Tasya kan, ngerasa kayak nggak percaya diri pokoknya Kak. Loh, terus seperti itu? Ya karena ngerasa kayak aduh nggak bisa nih soalnya berat banget Kak latihannya kan. Jadi sempet ngerasa down. Terus mereka itu selalu yang ngasih Natasha semangat, bilang ayo Tasya kamu pasti bisa gitu, kamu hebat loh bisa bertahan gitu, kamu hebat banget, jadi jangan pernah nyerah sampai di tengah jalan gini, pokoknya harus harus dijalani dulu pokoknya, harus bisa pokoknya. Jadi yang ngebuat seneng banget sampai hari ini tuh kebersamaan kita selama di karantina sih Kak. Oke, dan secara tidak langsung juga di sana Natasha juga mendapatkan keluarga baru. Iya, bener banget. Yang sampai sekarang pasti selalu tetap keep contact ya. Tetap itu. Setiap malam selalu ada aja chatan gitu, iya. saling ngobrol-ngobrol. Luar biasa ya. Tapi memang saat kita ikut karantina gitu kan dengan teman-teman itu kita punya teman baru, keluarga baru yang pastinya itu memberikan energi positif juga untuk bener, kita. Kak. Iya. Bener banget. Asik sekali ya. Asik. Kan jadi pengen karantina juga nih. Oke, ini Natasha, ini apa sih prosesi sebelum kalian bertugas tuh apa aja yang perlu kalian lewatin gitu? Ya pertama itu ada nama proses latihan ya Kak. Itu latihan kita itu dari tanggal 7 sampai tanggal 14 itu fokus di latihan. Untuk tanggal 15-nya itu kita bukan latihan sih, kita pengukuhan. Pengukuhan. Iya, malam pengukuhan di kantor wali kota. Untuk tanggal 16-nya itu kita udah gladi bersih, jadi nggak ada lagi yang latihan kayak khusus banget, bener-bener gladi bersih semuanya. Jadi tampil kayak seolah-olah sedang menjalankan kemerdekaan di hari itu juga. Jadi bener-bener gladi bersih, dan tanggal 17-nya itu baru kita mulai main di bar gitu ya, perform, tampil. Nah ini sewaktu hari H, sewaktu Natasha bertugas untuk penurunan bendera itu kan? Iya benar. Apa sih pada saat itu ada nggak kendala-kendala yang dialami gitu pada saat hari H itu, pada tanggal 17 Agustus itu? Kalau kendala itu alhamdulillah nggak ada Kak. Cuman yang ada tuh kayak rasa nervousnya, deg-degan, takut nggak bisa nampilin yang terbaik, takut gagal juga Kak. Alhamdulillah selama penurunan bisa berjalan dengan lancar Kak. Nah ini kakak juga pengen tahu nih ya, ini kalau Natasha sendiri di sekolah ini ikut organisasi apa sih gitu? Kalau di sekolah Kak, waktu baru-baru masuk sekolah itu Natasha ikut 3 organisasi. Oke, apa itu? Waktu itu ada PMR, jurnalis, dan juga Paskibra Kak. Paskibra. Ya, terus pas seiring dengan waktu, Natasha ngerasa nih kayaknya di PMR ini bukan passion Natasha gitu. Jadi keluar. Di jurnalis juga ngerasa kayaknya bukan passionku di sini. Jadi keluar juga. Dan sampai saat ini bertahannya di Paskib karena ngerasa kayak oh jiwaku ada di sini loh gitu. Kayak passionku tuh ada di sini. Memang sudah terpanggil gitu ya. Jadi masih bertahan di Paskib sampai saat ini. Ya memang ternyata apa yang sudah Natasha lakukan selama dari masuk sekolah sampai sekarang itu membuahkan hasil ya. Dan ternyata membawa Natasha kepada posisi yang sangat luar biasa, yaitu pembawa baki tahun 2021. Nah Natasha, kita bisa break sebentar ya, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya. Nah pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya dan juga Natasha di Up to Date, berikan info terkini.
Nah, Natasha, ini kan sudah sudah memiliki pengalaman sebagai pembawa baki 2021 Paskibraka gitu kan. Nah, kedepannya ada nggak punya cita-cita ingin menjadi abdi negara gitu? Ada Kak, karena kan tadi ngerasa passionnya ada di sana, jadi bakal nyobain tes jadi abdi negara. Itu kalau boleh tahu cita-cita itu sendiri tuh dari kecil atau memang sewaktu ikut Paskibraka ini gitu? Sebenarnya sih termasuk baru Kak, soalnya kan baru sadar juga kalau passionku ada di sana. Jadi baru ngerasa kayaknya aku kayaknya harus coba juga deh tes ikut jadi abdi negara gitu. Kalau boleh tahu waktu kecil pengen jadi apa? Biasanya kan anak kecil tuh kita ditanya gitu kan mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi guru gitu kan, polisi itu. Kalau dulu pengen jadi apa? Kalau dari dulu itu pengen banget Kak jadi dokter. Oh iya. Jadi sempat bingung juga kan, ini aduh yang mana dulu nih harus diprioritaskan kan, ikut tes ini abdi negara ini atau ikut kedokteran. Jadi sekarang nih ngeimbangi dua-duanya Kak, jadi latihan fisik juga buat persiapan abdi negara, sekaligus pemahaman materinya buat tes kedokteran. Oke, luar biasa ya. Ternyata seorang Natasha ini ingin jadi dokter juga gitu. Ya, semoga nantinya kalau masuk jadi abdi negara, alhamdulillah. Kalau jadi dokter juga, alhamdulillah. Amin. Ya. Oke, nih Natasha, kakak mau nanya lagi nih ya. Ini kan tadi kakak juga udah ngomong kalau Natasha ini merupakan finalis dari Bujang Gadis Kota Lubuk Linggau. Nah, apa saja sih yang sudah Natasha persiapkan gitu untuk mencapai grand finalnya gitu? Kalau Natasha sendiri Kak lebih ke fisiknya Kak, jadi sekarang ini banyak-banyak olahraganya buat nanti pas di malam grand final tetap sehat, tetap fisiknya tetap kuat, dan untuk persiapan lainnya sih nggak ada yang khusus sih Kak, cuman ya kayak tadi jaga kesehatan. Takutnya nanti pas malam grand finalnya kalau sakit kan nggak bisa datang kan. Jadi menurut Natasha kesehatan sih lebih diutamakan dulu untuk persiapannya. Ini kan kalau misalnya jadi Bujang Gadis Linggau ini kan ada tes unjuk bakat gitu. Iya benar Kak. Nah, kalau boleh tahu Natasha mau unjuk bakat apa nih? Natasha Kak milih buat speech. Jadi di speech ini Natasha bakal ngebahas tentang wisata Kota Lubuk Linggau, kuliner, dan juga tentang batik dan kain songketnya Kak. Jadi bakal ngasih informasi juga ke teman-teman sekaligus para juri-juri yang lain tentang keistimewaan Kota Lubuk Linggau, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Kalau boleh tahu kenapa? Alasannya kenapa Natasha tertarik untuk speech gitu? Kalaupun pidato kan bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Kenapa inginnya speech pakai bahasa Inggris gitu? Kalau yang pertama sih Kak, Natasha pengen melatih pronunciation Tasya, pengen melatih cara berbicara Tasya pakai bahasa Inggris, dan juga pengen tampil lebih beda gitu Kak. Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia kan kayaknya udah biasa, udah banyak juga. Jadi pengen nyoba dalam bahasa Inggris gitu Kak. Dan satu lagi sih kalau menurut kakak sendiri poin plusnya kalau misalnya Natasha pakai bahasa Inggris itu kan semoga nantinya Kota Lubuk Linggau dikenal oleh mancanegara. Itu kan jadinya dari Natasha, oh ternyata ada ya di Indonesia ini Kota Lubuk Linggau yang mana ternyata banyak sekali hal-hal yang bagus gitu kan dari budayanya juga gitu. Oke, luar biasa. Semoga sukses ya. Oke, ini yang terakhir Natasha. Sebagai generasi muda, apa sih harapan Natasha ke depannya untuk negara kita tercinta itu negara Indonesia? Silakan. Jadi sebagai generasi muda, saya perwakilan generasi muda berharap kita semua sebagai penerus bangsa bisa terus menjadi generasi yang membanggakan negara kita ini, tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini baik dari segi pendidikan, terus juga dalam memajukan negara, dan juga perjuangan kita khususnya dalam menghadapi pandemi ini. Semoga kita semua tetap selalu diberi kesehatan dan juga kesuksesan selalu sehingga bisa membanggakan nama Indonesia ini. Nah Natasha, ini ternyata masih ada satu lagi nih. Apa sih pesan dan juga motivasi dari Natasha untuk adik-adik luar sana yang ingin menjadi anggota Paskibraka tahun depan? Oke, jadi untuk adik-adik semua yang bakal mengikuti tes Paskibraka tahun depan, motivasi atau saran dari kakak yaitu tetap rajin buat olahraga, karena di kondisi pandemi seperti ini olahraga itu penting banget Kak, khususnya
untuk persiapan juga dan juga jaga kesehatannya karena kesehatan itu penting banget. Jadi olahraga itu kayak kunci dari kesehatan juga Kak. Kalau kita rajin olahraga, insya Allah kesehatan kita juga bagus nantinya. Dan untuk persiapan PBB seperti yang lainnya, itu tuh bisa dilatih sebenarnya Kak, bisa dilatih di rumah sendiri Kak, bisa cek-cek di YouTube gitu. Yang penting itu adalah olahraga. Jadi tetap olahraganya tetap dijaga, terus kesehatannya juga harus tetap dijaga. Banyak-banyak minum vitamin dan jangan terlalu sering main handphone nih. Pasti zaman sekarang ini adik-adik pasti lebih sering main handphone Kak. Benar. Jadi jangan terlalu sering main handphone untuk adik-adik, jaga kesehatan matanya, giginya, dan pokoknya semua kesehatan itu harus dijaga semua ya. Apalagi tahun depan bakal tes, sebentar lagi ya bakal tes. Jadi persiapkan dirinya dari sekarang. Oke, jadi memang persiapan fisik itu yang paling utama. Iya, fisik, benar Kak. Oke Natasha, terima kasih ya sudah hadir kali ini di tengah-tengah kita. Dan pemirsa, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Natasha tadi ini bisa menjadi motivasi, khususnya untuk para generasi muda di rumah supaya bisa mencontoh sosok Natasha. Iya. Dan pemirsa, itulah tadi Up to Date pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Up to Date hanya di Selampari TV punya kita Galet. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.